سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث متمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل خلق على إطلاق وعلى آله وأصحابه فائزين بنسخ الأمات في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian dan bahaya yang amatlah besar melebihi bila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Dunia ini hanyalah jalan menuju akhirat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk di dunia ini. Akan tetapi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan di akhirat. Dengan demikian, kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat, dan kehinaan yang sebenarnya kehinaan akhirat. Harta yang sebenarnya adalah harta kita yang ada di akhirat. Anak dan keluarga kita yang sebenarnya adalah anak dan keluarga kita yang berkumpul kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberi dua jalan untuk menuju ke akhirat. Pertama, jalan menuju surga, dan yang kedua, jalan menuju neraka. Jalan para nabi dan para rasul alaihi salam, jalan para sahabat, para tabi'in dan pengikut-pengikut mereka. Itulah jalan menuju surga. Sedangkan jalan yang lain adalah jalannya iblis, laknatullah alaih, dan orang-orang yang mengikutinya seperti Abu Jahal, Qarun, Haman, Fir'aun dan lain-lain adalah jalan menuju neraka. Sampai hari kiamat pun manusia selalu di dalam dua golongan, yaitu golongan pengikut para nabi dan rasul dan golongan yang tidak mengikutinya. Sehingga di akhirat nanti manusia hanya ada dua golongan, yaitu golongan yang bertempat di surga dan golongan yang bertempat di neraka.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberikan panduan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang menuju surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pribadi yang sempurna, yaitu para nabi dan para rasul alaihi salam. Manusia yang siang dan malam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan siang malam senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh keluarga-keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarga yang akan dikirim menuju surga. Keluarga Ibrahim alaihi salam, keluarga yang suaminya, istrinya, anak-anaknya, semuanya yang mengamalkan agamanya Allah dan memperjuangkan agamanya Allah. Keluarga Imran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang suaminya, istrinya dan semuanya memikirkan agama Allah. Keluarga baginda Rasulullah SAW, suaminya memikirkan agama Allah, istrinya yaitu Khadijah adalah wanita yang memikirkan agama Allah. Pembantu-pembantunya Ummu Aiman radhiyallahu an, Zaid ibnu Haris radhiyallahu an, semua adalah orang-orang yang mengamalkan agama dan memikirkan agama. Menantunya Utsman radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an, orang yang siang malam memikirkan agama. Mertuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar Faruq radhiyallahu an, semuanya orang yang siang dan malam memikirkan agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat para sahabat yang keadaannya mereka ini telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, bahwa ayat ini adalah memuji-muji para sahabat, masyarakat yang semuanya memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan mereka, maka hendaknya memenuhi syarat yang Allah ceritakan dalam kehidupan mereka itu, yaitu mereka selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan contoh kepada kita cara perjuangan yang terbaik sebagaimana telah diceritakan dalam Al-Quran. Wasabiqunal awaluna minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini adalah cara perjuangan yang terbaik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Perjuangan para sahabat yang sebagian mereka menjadi muhajirin, meninggalkan rumah dan kampungnya hanya untuk agama. Sebagian yang lain menolong dan menerima mereka, yaitu ansor. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan bukan itu saja, walladzina taba'uhum,
orang-orang yang mengikuti jejak mereka pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Jumat yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita yang lemah ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jejak masyarakat yang mulia ini, jejak masyarakat para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh kepada kita kampung yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kampung yang semua orang mengamalkan agama, mulai pimpinannya, wanita-wanitanya sampai anak-anaknya, semuanya memikirkan agama Allah. Masyarakat yang begitu mulia, sangat dicintai oleh Allah. Mereka semua adalah ahli masjid-masjid Allah. Jika mereka sakit, dikunjungi oleh para malaikat. Jika mereka punya hajat, ditolong oleh makhluk-makhluk Allah yang Allah gerakkan untuk hajat-hajat mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Jumat yang mulia ini, marilah kita mengingati bagaimana Jumatnya Rasulullah SAW. Zaman dahulu kalau kita bertemu, kita mengikuti pertemuan dulu pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana pertemuan orang-orang Islam pada waktu itu? Pertemuan untuk memikirkan agama, memikirkan kehidupan akhirat, dan memikirkan umat, bagaimana umat ini selamat, dan memikirkan agama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh para ulama bahwa di antara tanda seorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan syu'ul khotimah atau mati tidak dalam keadaan iman dan Islam adalah bila dalam hatinya ada kebencian kepada orang soleh, ada kebencian kepada orang-orang yang ahli iman. Dan di antara tanda-tanda seorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan iman dan Islam adalah orang yang di dalam hatinya selalu timbul kecintaan kepada orang-orang iman, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada para sahabat, dan kecintaan terhadap seluruh orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi dan para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu cara supaya iman dan Islam tetap ada di dalam hati adalah dengan selalu berdoa kepada Allah, sebagaimana doa baginda Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbitna qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara cara supaya iman dan Islam tetap dalam hati adalah dengan selalu berkumpul dengan orang-orang ahli zikir. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang selalu kumpul dengan orang ahli zikir itu tidak akan celaka. Maknanya dia akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam, bertetangga dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang yang selalu ingat kepada Allah. Itulah di antara cara-cara supaya iman tetap dalam hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat yang mulia ini hendaknya kita selalu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, karena sesungguhnya dunia tambah hari tambah pahit, dunia tambah hari tambah berat, fitnah tambah hari tambah banyak. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku melihat fitnah dunia seperti hujan yang masuk pada setiap rumah-rumah orang Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah keadaan sekarang. Adakah rumah yang tidak kena fitnah pada zaman ini, hadirin? Adakah rumah yang tidak kemasukan maksiat pada zaman ini? Itu termasuk golongan rumah yang langka pada zaman ini. Hampir tidak kita temui
rumah yang di dalamnya tidak kemasukan maksiat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya kampung-kampung yang tidak rusak pada zaman ini adalah termasuk kampung-kampung yang langka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena zaman tambah hari tambah berat, seperti disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, zaman tambah hari tambah berat, manusia tambah hari tambah bakil. Oleh karena itu hadirin, kita harus berhati-hati, tambah berdoa lagi seperti doanya orang yang tenggelam dalam lautan, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu zaman orang tidak bisa selamat dari zaman itu kecuali mereka yang meminta tolong kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang tenggelam di lautan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini zamannya berdoa, zamannya tawajuh kepada Allah, zamannya memikirkan iman dan Islam, zamannya kerjasama untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dan umat ini dari fitnah-fitnah dunia. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina mukminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.